إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini saya kedatangan tamu yang istimewa, ya toh, istimewa, ya toh. Kalau biasanya saya ngobrol sama teman saya yang satunya itu, yo yang disampaikan sih benar, tapi kadang sok guyon loh. Saya tuh lagi pengen serius kali ini, mau ngobrol sama Ustadz beneran, ya toh. Ustadz Johan Saputra Halim. Masya Allah. Pasti, gimana kabar? Selamat datang Ustadz di Jogja. Ya, gimana Ustadz? Balik lagi sini ketemu antum-antum. Sudah sempat kulineran di sini? Tadi sudah dipaksa gitu. Dipaksa, sudah ya? makan, diajak makan lagi sama ikhwah. Kalau di Jogja nih favoritnya apa Ustadz kuliner? Tadi apa ya? Gudeg suka nggak gudeg? Masya Allah gudeg. Suka ya. Nah, tengkleng. oh tengkleng. Tengkleng. Kambing ya Ustadz. Ngomong-ngomong makanan nih Ustadz. Ini kan sebentar lagi kita mau bulan puasa Ramadan. Nggak nyambung ya bridgingnya makanan terus ke Ramadan. Ya intinya menahan lapar dan haus. Itu yang sering kita masyarakat umum tuh menganggap bahwa puasa itu cuma menahan lapar dan haus gitu loh. Lah, yang sering kejadian di masyarakat tuh walaupun mereka puasa ya toh, tapi masih sibuk main HP gitu, masih sibuk main game ya toh, terus ngabuburit segala macam. Ya cuman puasa cuman sekedar menahan lapar sama haus. Nah itu kalau dalam pandangan Islam tuh gimana Ustaz? Walaupun puasa tapi kita sibuk yang nggak bermanfaat lah intinya. Iya itu gimana, bisa Ustaz? Menghilangkan keseluruhan pahala puasa. Oh bisa gitu Ustaz? Ya iyalah, dosa dan kemaksiatan itu kan menghapuskan hasanat, kebaikan-kebaikan dan amal saleh. Kan amal kita nanti akan ditimbang di akhirat kan. Iya mungkin dia dapat pahala dari puasanya. Tapi kalau ternyata timbangan amal keburukannya juga gede banyak gitu kan jadi sia-sia. Iya. Kalau lebih berat timbangan keburukannya daripada timbangan amal kebaikannya. Nah itu tuh pencuri amal soleh tuh, termasuk pencuri umur, pencuri usia. Yang mencuri waktu kita itu pada hakikatnya itu adalah pencuri jatah usia kita. Maksudnya gimana Ustaz? Maksudnya gini. Usia. Misal ya Mas Tri punya usia 60 tahun misalnya. 60 tahun. Mas Tri gunakan setiap hari itu untuk tidur 8 jam. Silakan deh Mas Tri hitung-hitung itu ketemunya 20 tahun Mas Tri gunakan untuk tidur. Wah bener berarti juga ya. Umur yang efektif berapa tahun? 40 kan? 40 itu waktu yang sedikit sekali. Waktu yang sangat sedikit sekali. Sementara Nabi SAW menyebutkan a'maru ummati baina 60 wa 70 wa aqallu man yajuzu dzalika. Umur umatku itu berkisar antara 60 sampai 70. Jarang-jarang yang lewat dari 70, itu jarang-jarang. Sementara ini kalau kita gunakan 8 jam sehari untuk tidur saja, bahkan lebih kemudian ternyata misalkan kita ditakdirkan memiliki usia 60 tahun, usia efektif atau umur efektif buat kita itu hanya 40 tahun. 40 tahun. Berkurang 20 tahun. Nah, kalau yang 40 tahun yang cuma sedikit ini, kita kurangi lagi dia. Ya, keberkahannya, kemanfaatannya, dengan scroll melihat video-video nggak bermanfaat. Ini kan jadi sia-sia, jadi penyesalan nanti di akhirat. Iya kan? Belum lagi ketika scroll, nontonin videonya sekian menit. Kemudian like dislike-nya itu, kemudian komen, belum lagi kalau komen kita dibales sama orang lain. Iya, nanggepin lagi. Nanggepin, antum mikir, nguras pikiran, tenaga, bahkan nguras emosi. Iya kan? Belum lagi jempol bermain untuk balas komen. Itu berapa waktu tuh? Itu baru satu video tuh. Belum lagi video yang lain. Itu pun kalau seandainya videonya katakanlah perkara-perkara yang mubah lah. Yang mubah ya. Paling tidak itu menghabiskan waktu. Tapi kan kebanyakan ya realitanya video-video yang dilihat itu kemaksiatan semua isinya, dosa dan kemaksiatan.
Benar-benar. Ya. Masya Itu Allah. mesti diingat Mas Tri, itu mesti diingat. Hidup kita ini cuman sebentar, dunia ini nggak akan selama-lamanya, sementara akhirat itu akan abadi. Dan kematian yang akan memutus kehidupan kita di dunia ini, kita nggak tahu kapan akan terjadi kan? Iya. Kematian itu sesuatu yang nggak pasti bagi kita kapan datangnya, tapi dia pasti akan datang. Pasti akan datang. Nah, Ustaz, kira-kira ada tips nggak buat teman-teman yang pemirsa ini supaya waktu kita tuh di bulan Ramadan tuh bisa bermanfaat itu, Ustaz? Biar Iya. apa tipsnya, Ustaz? Yang pertama ya, tentunya manajemen waktu itu penting. Manajemen waktu, seorang mukmin itu penting untuk memanage waktunya, karena waktu itu modal kita yang paling utama. Waktu itu sama dengan usia kita. Waktu itu sama dengan usia kita. Kalau kita nggak manfaatkan waktu itu dengan baik, ya kita berarti menyia-nyiakan usia kita itu. Ini yang perlu disadari, sehingga penting untuk memanage waktu. Kemudian dalam hidup ini kita butuh visi, butuh tujuan yang jelas dalam hidup. Itu harus jelas. Seorang mukmin, seorang muslim, sudah tujuannya adalah menjadi hamba Allah, beribadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian beramal saleh, memberikan kemanfaatan bagi banyak orang lain gitu kan. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak memberikan kemanfaatan bagi manusia yang lain. Jadi tentukan tujuan. 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 Karena kalau tujuan nggak jelas, ya ibarat Mas Tri naik mobil misalkan, nggak tahu mesti kemana, muter-muter kan, habis BBM, habis energi, habis waktu, belum lagi nyampe-nya nggak jelas, nyampe apa enggak gitu kan. Nah itu. Kemudian yang kedua, penting juga untuk tentukan skala prioritas. Skala prioritas. Setelah menentukan tujuan, penting untuk menentukan skala prioritas. Ini yang paling penting, Yang ini yang kurang diutamakan penting. yang mana ya, Ustaz, ya? Iya, ini yang paling penting, ini yang penting, ini yang kurang penting. Kurang penting sudah skip aja. Skip ya. Jangan sampai mendistraksi antum. Gitu. Termasuk yang nggak penting itu ya buka sosmed, baru bangun tidur sudah buka sosmed. Iya, gimana sih? Kemudian baru assalamualaikum Langsung. buka sosmed. Sia-sia. Waktu untuk berzikir hilang. Padahal berzikir itu kan pahalanya besar. Apalagi dilakukan di bulan Ramadan. Benar. Iya kan? Nah, kemudian setelah menentukan skala prioritas, buat perencanaan. Yang ketiga perencanaan. Ini saya mau ngapain ini untuk menuju tujuan ini gitu loh. Apa yang harus saya lakukan? Planning gitu ya. Planning. Ya. Besok mau ngapain. Oke. Penting. Karena itu juga bakal jadi alat evaluasi kita. Benar. Dan itu nanti akan membantu kita untuk bisa fokus. Ya. Kemudian setelah itu lakukan sekarang juga, jangan menunda-nunda waktu. Menunda-nunda waktu ini juga termasuk yang mencuri umur kita. Nantilah scroll. Ini ada tugas ini. Ini belum selesai. Nanti gampang. Masih ada dulu. waktu gitu. Ya kan? Nggih. Itu menghabiskan usia kita. Kerjakan sekarang juga. Kemudian fokus. Nah, itu pentingnya tadi tuh ada planning. Kita berpedoman kepada planning itu, sehingga kita bisa fokus. Ya, di luar dari planning itu, apalagi yang nggak penting-penting, skip semua. Yo. Oke. Nah, berarti tadi yang pertama tentukan tujuan. Yang kedua skala prioritas. Yang penting yang mana? Yo. Yang ketiga buat planning ya, planning kita mau ngapain besok, mau apa di jadwal, di planning ya. Gitu. Kemudian ya, segera lakukan. Dan yang terakhir segera, jangan ditunda-tunda teman-teman, oke? Itu bukan yang terakhir. Oh masih ada? Ada lagi evaluasi. Nah di sini muhasabah nih. Saya sudah ngapain? Sesuai nggak dengan perencanaan saya? Kalau ada yang keliru, segera bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti yang kemarin dievaluasi ya, Ustaz? Evaluasi. Saya kemarin baca Qurannya kurang, sekarang harus tambah gitu nggih. Sebelum tidur itu ingat-ingat tadi saya ngapain nih. Tadi saya ternyata nggak fokus.
Saya banyak scrollnya, banyak buka sosmednya, ya banyak hal yang sia-sia. Itu jadi refleksi untuk keesokan harinya. Ya, kemudian yang paling penting jangan lupa juga adalah istiqomah. Wah, Istiqomah. Iya, istiqomah ini. Iya. Iya, Jangan mencela-menceli, jangan kesana kemari, kemudian fokus. Fokus, jangan terganggu oleh distraksi. Iya, iya. Yuk, kan sudah punya tujuan tuh, udah punya planning, udah punya yang prioritas. Prioritasnya apa? Ya udah, stick sama yang itu. Iya. Dan yang terakhir nih, yang paling penting, doa. Doa. Mohon sama Allah. Gitu. Mas Tri berdoa apa? Kalau misalkan Di Ramadan itu. Iya, Ramadan. Apa ya Ustaz? Ya, biar cepet kaya, biar cepet. Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa Ustaz. Nggak apa-apa. Tapi yang afdol doa apa Ustaz di Ramadan? Atau doa apa saja boleh Ustaz? Ramadan itu kan momen yang istimewa ya. Artinya pahala dilipat gandakan, setiap waktu itu penuh dengan keberkahan. Kalau kita tidak maksimalkan, itu kita akan nyesel luar biasa nanti di akhir. Nah, salah satu doa yang terpenting itu adalah doa gimana supaya Allah memberikan kita taufik untuk bisa memaksimalkan setiap momen di Ramadan itu. Dia berbuah pahala, berbuah ampunan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu salah satu doa yang diajarkan Nabi. Ya. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Wahai, Nanti editor dibantu itu teksnya. siap. Ya Hayyu ya Qayyum, wahai zat yang maha hidup, yang maha berdiri sendiri. Ya. Dengan rahmatmu aku memohon pertolonganmu. Ya. Aslih li sya'ni, perbaikilah urusanku ya Allah. Urusanku ini kacau balau, kadang-kadang aku ini nggak fokus, kadang-kadang banyak menghabiskan waktu untuk hal yang sia-sia. Tolong aku untuk perbaiki, ya Allah. Wala takilni ila nafsi tarfata ain, dan jangan jadikan aku ini bersandar kepada diriku sendiri. Ya. Walaupun hanya sekejap mata. Bantu aku ya Allah, bimbing aku. Nah, ini kunci utama seseorang tuh bisa efektif dalam hidupnya. Ya. Dan dia mendapatkan keberkahan waktu. Berarti pamungkasnya tadi dengan doa ya Ustaz ya. Ya, jangan lupa itu. Jangan lupa. Ya, setelah kita berupaya dengan tips-tips yang tadi, yang paling penting ini jangan lupa berdoa. Siap. Untuk selalu bertawakal, bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Terima kasih Ustaz atas nasihat-nasihatnya. Terima kasih barakallahu. Teman-teman, cukup sekian acara bincang angkringan kali ini. Kita ketemu di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.